Itu hakim penyakit itu, hakim yang merusak keadilan itu, merusak penegakan hukum di Indonesia. Hakim-hakim yang nakal ya memang harus ditangkapi. Saya sepakat, setuju. Bila perlu hakim yang memeriksa kasus Vina itu ya tangkepin semua bila perlu. Ya, benar. Iya, karena hakim-hakim itu yang merusak proses penegakan hukum di Indonesia. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu dengan rasa yang lebih memilukan. Yo guys, baik lagi di Uki Kevin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina ya. Ini ada keputusan Mahkamah Agung tolak PK terpidana kasus Vina, bukan kiamat, perlawanan hukum berlanjut, katanya seperti itu guys. Waduh, seperti apa beritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Jutek Wongso, kuasa hukum para terpidana kasus Vina, menyebut konyol langkah MA yang mengundang mereka hadir pada pers rilis pembacaan keputusan PK. Namun dini hari sebelumnya hasil keputusan sudah tayang di situs MA. Jutek juga mengungkap dua pertimbangan hakim. Pertama, tidak ditemukan kekeliruan putusan hakim 8 tahun silam. Kedua, novum yang diajukan kuasa hukum dinilai bukan novum atau bukti baru. Padahal bukti-bukti itu belum pernah diajukan di pengadilan sebelumnya, yaitu kesaksian bohong Dede dan Liga Akbar, saksi yang melihat laka lantas tunggal Eki dan Vina, serta ekstraksi percakapan Vina dan Widi. Jutek juga menegaskan lagi tidak ada saksi mata dan bukti visum yang membuktikan telah terjadi peristiwa pembunuhan. Karena itu, tim kuasa hukum akan terus melakukan perlawanan hukum. Ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tega ya Pak dengan pidana kasus Vina katanya, dan memvonis mereka guys. Ini orangnya ya. Aduh Pak. Udah tua lagi, ini juga nih orangnya masuk. Dahlan, hakim ketua yang putuskan tolak permohonan PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hakim ini menolak PK 7 pidana kasus Vina. Ingat Pak, hakim hukum dunia bisa selamat, tapi hukum akhirat tidak bisa selamat. Ini harus dicek nih rekeningnya ya, para hakim, para penyidik pada saat melakukan ini ya, 7 pidana ini guys, kasusnya Vina ini guys, harus dicek rekeningnya ini, jangan sampai rekeningnya itu loh penuh ya, banjir gitu ya, panen. Yuk kita lanjut lagi guys. Asik, hakim menolak. Siapa yang ngedit guys? Karena Pak masuk akal, semoga Pak Prabowo mendengarnya. Kirim kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Kristianto Yenoni menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pengecut. Yang kedua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak tahu malu, tidak mampu tapi tidak mau mundur. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Kalau beliau punya hati, kalau beliau sayang terhadap rakyat kecil, ketika tidak mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil, mundur supaya orang lain bisa menindak kasus seperti ini, demi agar keadilan itu digenggam oleh rakyat kecil. Kan begitu. Nyatanya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak hanya pengecut tetapi juga tidak tahu malu. Tidak mampu tetapi kekeh, tetap eksis sebagai Kapolri. Kalau saya adalah Kapolri, saya akan legowo untuk mundur. Beri kesempatan kepada sosok-sosok jenderal polisi lainnya yang lebih berani, yang lebih tegas, yang lebih punya nyali menghadang arus mafia hukum. Jadi keadilan bagi rakyat. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Ya karena Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak punya malu. Sampaikan kepada beliau, hormat Jenderal, mau tangkap saya, monggo Kristianto Yenoni menunggu di tangga. Bila perlu sekaligus tembak mati saya. Matiku mulia. Menjadi pertanyaan buat Anda Bapak Kapolri. Apakah matimu akan mulia ataukah matimu akan menjijikan di mata Tuhan Sang Pencipta? Karena membiarkan rakyat kecil merana dalam keputusasaan karena tidak dapat menggapai keadilan itu. Terima. Ya kalau saya katakan, hukum mengatakan untuk putusan yang dirasakan tidak adil dan tidak bisa cocok dengan kita bukan diterima.
Karena undang-undang pun memberikan kesempatan kita untuk melakukan perlawanan. Akan ada upaya Namanya hukum lanjutan, dilawan. Pak. Iya, itu perlawanan namanya. Bukan diterima, bukan dihormati, tidak harus Ya. dihormati. Ya, jadi putusan yang dihormati, putusan yang diterima dihormati. Kalau nggak diterima, itu dilakukan perlawanan hukum. Nah, perlawanan hukum itu bisa dengan banding, bisa dengan kasasi, bisa dengan peninjauan kembali pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, berikut saya sangat menghargai para terpidana, saya hormat, saya kagum. Mereka katakan lebih baik kami mati busuk di dalam penjara Ya. daripada mengakui perbuatan pembunuhan yang kami tidak lakukan. Baik. Saya sangat hormat karena pernyataan mereka ini, hati mereka lebih mulia daripada hakim-hakim yang tidak adil. Ya. Oke, Nah, baik. ini saya hormat sekali. Sama Oke, Pak Susno baik. ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di VT saya kali ini saya tidak membahas politik ya. Saya baru saja menonton berita di mana Mahkamah Agung mengumumkan hasil persidangan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Dan hasilnya ternyata Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana tersebut. Saya secara pribadi yang mengikuti persidangan dari hari ke hari, saya merasa kecewa dan sedih, terus terang aja. Padahal di dalam persidangan bukti-bukti, ya bahkan sampai dilakukan persidangan lokasi ya, sidang lokasi, tapi MA menolak dan itu tidak dianggap novum. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Saya nggak bisa membayangin bagaimana perasaan 7 terpidana beserta keluarganya. Saya sendiri pun merasa sedih, kecewa. Saya nggak bisa membayangin. Saya cuma berharap semoga masih ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan untuk keadilan saudara kita 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Itu aja sih harapan saya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan para keluarga dari korban terpidana ini ya, korban kasusnya Vina ini jangan patah semangat ya, jangan patah semangat, terus berjuang. Mungkin perjuangan kita masih belum ya maksimal karena kita terlalu berharap dengan seseorang yang mungkin kita dengan berharap seseorang ini dekat dengan presiden, yang katanya dekat dengan presiden gitu loh guys ya. Mungkin 7 pidana ini bisa bebas, makanya para keluarga kayak ya udahlah santai gitu kan, ada si ini gitu karena dia dekat dengan presiden gitu loh, Pak Prabowo ya, Pak Prabowo gitu guys, maaf susah ya ngomongnya Pak Prabowo ya karena pokoknya Maya guys, terus berjuang untuk para orang tua ya, keluarga dari korbannya kasusnya Vina ini ya guys ya, karena dengan memviralkan lagi kasusnya ini mungkin presiden mau turun tangan ya dan bisa mencopot para jenderal ataupun para oknum-oknum seperti Rudiana and the Gang gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Maaf kalau banyak kekurangan dan
sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di selanjutnya guys. See you guys.